Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Saya tuh sering banget kepikiran soal disiplin diri. Apalagi zaman sekarang ya, rasanya banyak banget godaan tapi juga banyak kemudahan gitu. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, intisari dari disiplin. Pakai ringkasan buku Ryan Holiday, Discipline is Destiny. Kita pengen paham bareng-bareng, kenapa sih disiplin itu penting banget, bukan cuma bagus aja gitu. Dan gimana cara ngembanginnya? Ada gagasan intinya yang menarik banget, kalau Anda bisa menguasai diri sendiri, emosi, pikiran, tindakan, itu kunci buat bisa menguasai hal-hal lain dalam hidup. Ada kutipan dari Eisenhower nih yang, lumayan bikin mikir. Kebebasan itu kesempatan buat praktek disiplin diri. Agak kebalik ya sama pikiran umum, biasanya kan kita mikir bebas ya bebas aja gitu. Tapi tanpa kendali diri, semua kemudahan teknologi ini malah bisa jadi bumerang, bikin kita kehilangan arah. Oke, mari kita bedah berang. Mungkin bisa kita mulai dari cerita lama, mitos Hercules itu loh, yang di persimpangan jalan, dia kan dihadapkan dua pilihan ya. Satu jalan gampang, isinya seneng-seneng aja, tapi ujungnya nggak bagus. Satunya lagi, jalannya kelihatan susah, penuh kerja keras, pengorbanan, tapi ini yang katanya bisa ngebentuk karakter, ngasih kepuasan jangka panjang. Ini kan kayak pilihan kita sehari-hari banget ya. Mau pencet snooze lagi, atau maksain bangun buat olahraga, gitu kan? Atau milih gorengan, atau buah buat cemilan. Nah, pilihan-pilihan kecil kayak gini nih, yang kalau direnungin, ya ini yang ngebangun masa depan Anda nantinya. Dan Hercules ya kita tahu lah, dia milih jalan yang susah. Iya, bener banget. Dan yang menarik tuh, ada paradoks zaman sekarang ya, kita punya akses gampang ke hampir semua hal. Pesan makan tinggal klik, info apa aja ada di depan mata. Tapi anehnya, kok banyak yang malah ngerasa kosong atau cemas gitu ya? Ini nyambung banget sama kata Eisenhower tadi. Akses doang tanpa kendali diri, malah bikin gak seimbang. Makanya penting buat ngelihat disiplin dari sudut pandang Bida. Ini bukan nyiksa diri loh, justru ini cara buat buka potensi. Contoh Eisenhower itu kuat banget. Sabarnya dia itu bukan pasif nunggu, tapi disiplin aktif. Bayangin, ngerencanain D-Day sambil ngelola ego jenderal-jenderal hebat. Itu disiplin yang justru nyiptain kesempatan kan? Dari militer, panglima, sampai jadi presiden. Oke, jadi kalau kita mau mulai nih, ngelatih otot disiplin ini, startnya dari mana ya enaknya? Ada ide bagus buat mulai dari fisik dulu, ya. Sering dengar kan, mens sana in corpore sano, jiwa sehat dalam tubuh sehat. Ternyata ini nggak cuma kiasan ya, ada dukungan ilmiahnya juga kan. Fungsi otak kita tuh ngaruh banget dari kondisi badan. Betul-betul. Fondasi fisik itu penting. Tapi, ya itu baru separuhnya. Disiplin mentalnya juga sama pentingnya. Ini soal kemampuan buat, ngamatin aja dulu. Perasaan kita, pikiran kita, tanpa langsung ngejudge, baru pilih respons. Contoh Ratu Elizabeth tadi menarik tuh. Pas mobilnya ketimpar runtuhan, atau pas ada percobaan penembakan, reaksinya kan tenang banget ya, legendaris malah. Nah, ketenangan Ratu ini nunjukin ada, semacam jeda gitu. Antara kejadian, stimulus, sama reaksi kita, respons. Mau sepersekian detik atau lebih lama. Jeda ini nih, ruang kekuatan kita sebetulnya. Kesempatan buat mikir dulu, nggak langsung reaktif, marah-marah atau panik. Ingat aja prinsip ini. Situasi buruk nggak akan jadi lebih baik kalau respon kita juga buruk. Jadi, latihan sabar di momen jeda kecil itu penting banget. Coba tanya diri sendiri dulu sebelum reaksi. Teorinya bagus banget sih, tapi pas lagi emosi banget, misalnya marah atau kecewa gitu, rasanya susah banget ya nemuin jeda itu. Ada tips praktisnya nggak buat ngelatihnya di saat-saat genting gitu? Iya, jelas nggak gampang. Ini latihan seumur hidup. Mulainya dari yang kecil-kecil aja dulu. Misalnya pas lagi sebel kena macet nih. Tarik napas dulu deh sebelum ngomel. Coba tanya, respons gini ngebantu nggak sih? Energi mental saya sepadan nggak buat ini? Ngakuin emosi itu oke, tapi jangan biarin emosi itu yang nyetir tindakan kita. Nah, ngelola respons ini kan butuh energi mental ya, yang bawa kita ke poin penting berikutnya, fokus. Ah iya, fokus. Biar bisa masuk kondisi flow itu ya, yang kalau kerja tuh sampai lupa waktu, lupa diri. Kayaknya ini skill super penting di zaman banyak gangguan gini. Bisa fokus dalam fokus, itu bikin kerjaan penting benar-benar kelar. Ya naik turun. Ada hari bisa pol 100%, tapi ada hari mungkin cuma bisa 25%. Gagal sesekali itu wajar. Jangan gara-gara itu terus jadi berhenti total. Standar itu kan buat panduan, bukan buat nyambuk diri sendiri.
Ini jadi ingat cerita filosof Stoa, Kleantes. Dia pernah lihat orang yang nyalahin dirinya terus-terusan gara-gara bikin salah. Kleantes nyamperin terus ngomong pelan. Ingat, kamu nggak lagi ngomong sama orang jahat. Dalam banget pesannya. Kesalahan itu nggak bikin Anda jadi orang buruk. Filosofi Stoa kan ngajarin kalau manusia itu dasarnya rasional. Bisa salah, tapi juga bisa belajar dari kesalahan. Jadi, penting buat nyeimbangin kritik diri sama belas kasihan ke diri sendiri. Sama pentingnya juga, kayak kita berbuat baik dan empati ke orang lain. Oke. Coba kita rangkum sedikit ya temuan kita hari ini. Jadi, disiplin itu intinya pilihan sadar ya buat ngejar kepuasan jangka panjang, bukan cuma senang sesaat. Terus, ini nyangkut ngelola badan sama pikiran juga, terutama manfaatin jeda antara stimulus dan respons tadi. Sama pentingnya ngasah fokus, tapi juga bisa nerima kalau kita nggak sempurna. Nah, sebagai penutup nih, saya mau kasih satu bahan renungan buat Anda. Tadi kan ada cerita Kleantes soal belas kasihan ke diri sendiri ya. Gimana kalau kita coba secara sadar buat baik ke diri sendiri, terutama pas kita gagal atau nggak sesuai rencana? Jangan-jangan itu bukan tanda lemah, tapi malah jadi fondasi yang nguatin disiplin jangka panjang kita. Coba deh Anda renungkan gimana hubungan antara berbaik hati pada diri sendiri sama ketahanan Anda dalam berjuang mencapai tujuan. Mungkin itu kunci tersembunyi yang selama ini kita cari.